Ayah, Epio. Kenapa harus buka usaha, tapi malah buka usaha? Pinjam uang untuk buka usaha. Pilih bisnis catering. Tinggalkan masalah untukku. Aku harus gimana? Masih ada pinjaman 1 juta yuan. Bagaimana bayarnya? Bagaimana cari pacar? Hei, saya pa? Buang sampah sembarangan. Tidak punya etika? Apa-apaan ini? Emas. Ini bagus. Selamat kepada host. Terikat sistem ubah sampah jadi harta. Dapat kemampuan ubah rongsokan jadi ajaib. Sistem. Ubah korupsi jadi sihir. Apa-apaan ini? Wah, ini terlihat bagus. Hey. Ya Tuhan. Benarkah? Ini benar. Apa ini kekuatan cincinnya? Bisa mengubah barang tak berguna jadi harta. Mobil mainan jadi mobil sungguhan. ITU. Bagaimana dengan benda lain? Tunggu ya, sayang. Tangyen. Lukisan Tangyen. Luar biasa. Mengubah sampah jadi harta. Ini semua berkat cincin ini. Dengan ini, aku tak perlu cari istri. Ya. Yuba. Langsung berubah. Apa-apaan ini? Cuma bisa ubah 3 kali sehari. Atau mungkin cuma bisa 3 kali sebulan. Terserahlah. Bahkan cuma 3 kali sebulan. Aku sudah senang. Dengan semua ini, ngapain perlu pinjam uang? Ayo kita lihat. Cek langsung. Ini asli atau palsu ya? Pas, coba lihat. Adik kamu, nilainya tidak banyak. Ini dia, aku kasih $1.000. Semua untukku. Tidak mungkin. $2.000. 2.000. Lihat penampilannya. Lukisan dan vas ini pasti bernilai lebih dari 2.000. Mungkin dia coba mengeruk keuntungan? Biar saya lihat. Coba lihat lagi. Hei, adik, 5.000. 5.000. Saya jamin kualitasnya. 5.000 maksimalnya. Kamu juga lihat. Lukisan itu kelihatannya bergaya Tangyi. Adik, saya terima kiriman 100.000. 100.000. Benarkah 1 juta? Ini memang karya asli Tangyi. Lukisan ini saja, kenapa ada bekas perbaikan? Apa pria ini? Dia seorang restorer. Pemugarannya terlalu sempurna. Terlihat seperti baru. Masih ada satu lagi. Mengapa tidak kamu periksa? Kenapa wanita ini menatapku? Jangan-jangan dia tertarik padaku? Lin S terselamatkan. Dengan keahlian restorasi sehebat ini, yang rusak itu, harta tak ternalar ini bisa dipulihkan. Jika kamu mau bergabung dengan Lin S. Juta, ditambah gaji 1 juta per tahun. Aku ambil semua barang ini. Tidak. Tidak dijual. Cantik-cantik jangan karena wajahmu. Lalu senaknya menindas orang. Aku tak bisa jual segitu. Aku tak tahu soal vas ini. TAPI lukisan Tangyen ini. Masa aku tidak tahu? Satu saja nilainya jutaan. Kira aku mudah ditipu? Lalu kau mau aku bekerja seperti kuda untukmu. Kau yang cantik. Hey APA Academy Toddy,
biar saya lihat. Seperti apa harta karun ini? Nilainya lebih dari 1 juta. Hammond Jong, pas sekali kedatanganmu. Tolong perkirakan nilai 2 sampah ini. Biar anak ini tidak mengira ini harta. 1 juta saja tidak mau jual. Hammond. Guji Prem berlapis warna-warni ini. Bagaimana dengan bendanya? Ini berasal dari tangan pengrajin tak dikenal. Untuk vas ini sendiri tidak berharga. Tapi lukisan bunga Prem warna-warninya. Saya ketua Asosiasi Seni Kelas Dunia Huasia. The Lukis Master Lu. Nilainya sekitar 1 juta yuan. Bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini tidak perlu diragukan. Ini karya Master Tang Yin. Harganya lebih dari 2 juta. Tapi tidak lebih dari 3 juta. Jadi adik ini, bilang kau meremehkannya. Dia tidak salah. Total 3 juta. 5 juta, apa kau yakin? Baik. Deal. Kak, orang lain selalu tawar-menawar saat beli. Kenapa kamu malah naikkan harga? Apa yang kau omongin, gadis kecil? Kalau mulutmu bawel, pantatmu akan kupukul. Kau. Mau halangi aku lagi? Kau tidak akan mati kataku. Hey! Scan ini. Jangan senang dulu. Aku jelaskan, 5 juta itu bukan hanya lukisan dan vas ini. Kau juga harus bantu aku. Tenang saja. Asal tidak melanggar moral atau batasan. Bahkan kau minta aku menikahimu. Akan kupikirkan. Bantu aku bisa dapat 2 juta. Kenapa tidak? Hei, kau masih mau menikahi kakakku? Dasar kodak jelek. Hei, apa yang kau omongin si Jalangbao? Dia cemburu. Baguslah, ikut aku pulang. Jadi pengantin ciliku. Mustahil. Besok pagi jam 8. Datang ke Lin Cultural Relics Firm. Jangan telat. Tenang saja, Urasan Arjuta. Takkan asal-asalan. Baguslah. Kami orang biasa. Sangat bahagia hari ini. Wujuta, pijat plus mandi. Wahai cantik, hahaha. Kakak, lihat kelakuan buruknya. Ching Shue, kau mau anak ini perbaiki harta karun ini? Yeah. Tapi, apa dia punya kemampuan? Pak Jong. Perhatikan baik-baik. Kalian restorasi yang luar biasa. Bahkan aku yang sudah tua ini, sekilas pun tak terlihat ada cacatnya. Maksudmu, 2 harta karun ini, dia yang memperbaikinya. Seharusnya. Begitulah. Barang antik itu masih ada harapan. Apakah firma Relik Linku bisa beroperasi normal? Semua tergantung dia. Tapi, kau harus pertimbangkan matang. Gulungan naga 9 hanya bisa direstorasi sekali. Artinya gulungan naga ini bernilai ratusan juta dolar. Kalau gagal dia perbaiki, malah terbuang. Kah. Lihat orang itu kerjanya asal-asalan. Pantaskah kita percaya dia? Ini menyangkut operasional firma Lin. Selain dia, ada pilihan lain? Utang 1 juta lunas, sisa utang 4 juta yuan. Hahaha bebas utang, Karen. Cuma sehari, sudah dapat hasil, mobil sport puluhan juta. Uang tunai 5 juta. Baru sehari, sudah dapat segalanya. Soal firma Relik Lin ini. Direktur firma Antik Lin. Peterson dia kaya raya. 5 juta dihabisin gampang. Hah? Gulungan naga 9. Bernilai ratusan juta. Karena rusak jadi, barang cacat. Benarkah? Kuota hari ini sudah direset. Cincin ini bisa mengubah sampah jadi harta. TAPI Dragon Child 9 Rolls, ini bernilai ratusan juta. Entah aku bisa atau tidak. Lupakan saja. Kau cari mati.
Lihat mobilnya, yang harganya puluhan juta yuan. Orang penting level segini. Berani kau menghalangi? Tapi dia tidak punya undangan. Mau menghalangi bagaimana? Kau lupa. Kemarin direktur bilang, akan ada tamu VIP yang memperbaiki harta toko kita. Memperbaiki harta toko kita. Jangan-jangan, dia itu tamu VIP-nya? Susan, kau ada urusan apa di sini? Li Hao. ASAP Asapan. Hus, pemulung, jangan panggil aku begitu. Aku jejek. Sayang. Ini dia, mantan pacarmu si pemulung. Iya dia. Hei, dasar bocah, masih muda begini, ngapain jadi pemulung? Daripada jadi pemulung, pemulung itu pekerjaan mulia, lebih baik daripada pencari sepatu bekas. Suchan, siapa yang kau bilang cari sepatu bekas? Wang Xiao, lihat penampilannya. Sayang, aku akan suruh orang usir dia. APA, kau mau usir aku? Kau pantas? Aku ini siapa? Aku ini pemegang saham perusahaan Lin. Aku juga beritahu. Hari ini Direktur Kingsway secara khusus mengundang Master untuk memperbaiki harta toko. Orang tak berpeningin dilarang masuk. Lalu kau ngapain di sini? Suchan, aku ikut Wang Xiao ke sini untuk lihat proses restorasi Master. Kau sendiri ngapain di sini? Jangan-jangan kau ini Master yang diundang Direktur Lin itu? Maaf ya. Kalian lihat, tebakanku benar. Dia kebanyakan nonton video pendek. Main-main babi makan harimaku. Kau bisa merestorasi relik budaya. Kau cuma pemulung sampah. Berapa banyak emas yang kau punya? Aku tahu itu. Anak muda, You can tempat untuk sombong. sepengetahuanku, ahli yang diundang Nyonya Ching Shui. cuma sehari, bisa 5 juta. Tapi kau seumur hidup memulung, tak akan dapat 5 juta. Jangan-jangan tebakanku salah? Kalian berdua, cepat angkut sampah ini. Usir aku, biarkan dia berdiri di depan perusahaan Lin Family. Bawa sial saja. Ya, baik, Tuan Wang, kami usir dia sekarang. Sayang, masuklah. Mungkin Nyonya Kingsway, ahli yang diundang sudah datang untuk merestorasi gulungan 9 naga. Mari kita menyaksikan bersama. Harta senilai miliaran ini, cara melihatnya lagi. Tuan Wang. Tidak. Kau hampir bohong Giku. Kau bilang diri pemulung. Kenapa tidak angut sampahmu? Kenapa ke perusahaan Lin? Langsung usir saja. Saudara, aku diundang Lin Kingsway. Kau pemulung, berani-beraninya mengaku ahli? Tidak. Presiden Lin. Sudah siang. Master yang Bapak sebut, kapan Master akan tiba? Kakak, sudah kukatakan dia tidak bisa diandalkan. Matahari sudah di atas kepala. Tapi dia belum muncul juga. Pasti. Ambil 2 juta itu dan kabur. Dia seharusnya bukan orang seperti itu. Presiden, apa Bapak bercanda? Tanpa Dragon Nine Rose ini, sulit dipercaya. Perusahaan Lin bisa buka besok. Presiden, Jangan hianati kepercayaan kami. Kita sudah tanda tangan kontrak. Jika besok tidak bisa dibuka, Bapak harus beli barang rusak kami dengan harga 10 kali lipat harga pasar. Sepertinya Master yang disebut Presiden tidak bisa datang hari ini. Kalau begitu, maka kami akan. Siapa bilang Master Su tidak bisa datang? Ching Shui, ku bawa si anak bandel ini ke sini. Hey, Dasar bandel. Sepakatnya datang jam 8 tepat. Lihat jam berapa sekarang? bukan salahku. Aku sudah lama di sini. Aku tak menyangka. 2 orang di pintu. Anjing tak bermata itu menggigit. Cuma itu buat waktuku tertunda. Anjing? Anjing apa? Dari mana perusahaan kita punya anjing? Suchan kamu, siapa yang kau sebut anjing? Bagaimana kau bisa masuk sini? hey, Pemulung, ini bukan tempatmu. Sucheng adalah master yang kami undang. Kenapa kau usir dia? apa? Pria pemulung adalah master undangan Presiden Lin. Dia saja? Paman Wang. Kuharap paman bisa memberi penjelasan. Jelaskan. Anak muda tanpa pengalaman. Kurasa dia tak punya kemampuan.
Bahkan, Master Restorasi Barang Antik Top Dunia ragu bisa memperbaiki gulungan naga 9 ini. Kebiarkan dia datang. Presiden, apa kau mengibuli hantu? Kau. Baik, Apa? Kamu benar-benar tak tahu malu. kalau kau benar-benar punya kemampuan merestorasi relik ini, bagaimana bisa kau begitu miskin, bahkan mengandalkan? Kau tak percaya aku bisa memperbaiki gulungan naga 9 ini? Tentu saja. Jika kau benar-benar bisa merestorasi barang antik, itu akan jadi keajaiban. Benarkah berani taruhan denganku? Baik, taruhan apa? Jika aku gagal memperbaikinya, jika aku berhasil, kau bayarku 1 juta. Jika aku gagal, kau beri kau 1 juta. Pertama kalinya aku lihat orang buru-buru ngirim uang ke gue. Ayolah. Sayang sekali, seluruh tubuh 5 juta, bisa saja kucatut lebih banyak darinya. Bagaimana denganmu? Jika kau percaya, akan kucoba. Jika kau tak percaya, aku akan pergi begitu saja. Presiden, saya sarankan Anda pertimbangkan matang-matang. Gulungan naga 9 ini bernilai miliaran. Walau sekarang rusak, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Sekarang Anda menyuruhnya datang. Kalau ada masalah, gulungan naga 9 ini akan hancur total. Ya, Pak. Jika tidak memungkinkan, Anda bisa bayar lebih. Cari ahli restorasi kelas dunia. Setidaknya kita tenang. Kenapa kau terlalu peduli? Kita semua akan pergi. Perusahaan Lin hidup atau mati. Bukan urusan kita. Dia mau. Anak baru ini mau memperbaikinya. Biarkan dia coba. Lagi pula gulungan naga 9 bukan milikku. Aku tak merasa bersalah. Seumur hidup, jika kita bisa melihat gelanggan naga, sembolan dipilihkan. Aku mati tanpa penyesalan. Aku percaya pada... Karena cincin ini bisa mengubah sampah tak berharga menjadi harta tak ternilai, maka 9 gulungan biji naga ini pasti bisa diperbaiki. Naga memiliki 9 putra. Putra sulung bernama Kyuniu, kepala naga dengan badan sapi. Pasangan bagus, Yanzi dan Kyuniu. Apa yang terjadi? Sudah kukatakan, dia cuma pemulung. Mana mungkin bisa merestorasi peninggalan budaya? Ini pasti triknya. Suchen, Keter Laoyuan, ini harta tak ternilai. Kalau kau rusakkan, 10 nyawa pun takkan cukup ganti. Aku sarankan, percayalah, jangan mempermalukan diri di sini. Anak muda, sombong itu wajar. Tapi kalau cuma nonton video sembarangan, lalu pura-pura bisa memperbaiki, Barang berharga begini. bukankah itu keterlaluan? Kalau ku bilang, sudah ku perbaiki. Putra Naga Kyuniu, nikmati saja. Bagaimana hasilnya? Hemenjong, apa benar sudah dipulihkan? Jongbo. Benarkah? Benar-benar diperbaiki. Selamat. Putra Naga 9 gulungan selamat. Perdagangan benda, senilai, juga selamat. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Minger. Saya tahu, Lukasan ini palsu. pasti orang ini. Saat dia menipu orang dengan trik, dia menukarnya. Dia mengeluarkan lukisan palsu. Kalau tidak, dalam waktu sesingkat ini, mana mungkin dia memperbaiki lukisan ini? Benar kan? Bahkan ahli restorasi kelas dunia, memperbaiki artefak biasa saja, perlu beberapa jam. Apalagi harta karun seperti ini. Dia malah. Cuma butuh beberapa menit perbaiki peta Kyuniu. Kau pikir kami akan percaya? Presiden, bercanda dengan kami. Asik ya? Kukira perusahaan Lin sudah selamat. Ternyata cuma trik kecil. Bohong saja. Ini palsu, bisa langsung terlihat. Kalian kuno semua. Kau punya pengalaman mengidentifikasi barang antik. Pengetahuan dasarmu juga cukup. Apa kau mempertanyakan saya? PAK Jiang, Anda ahli penilaian barang antik. Jika Anda bilang ini asli, maka lukisan Kyuniu ini pasti yang asli. Tak kusangka, lukisan Kyuniu ini bisa diperbaiki anak ini.
Xiu Chen, ayo cepat. Masih ada 8 lembar. Cepatlah, perusahaan Lin akan buka besok. Tinggal nunggu gulungan naga 9. Bagaimana dengan proyek panas? Kau bisa perbaiki dengan baik. Aku masih suka padamu. Aku tetap menyukai. Kalau tidak, kau akan menyesal. Bagaimana denganku? Kurasa kau pembohong. Kakak Xiu Chen. Sepertinya, sungguh tidak bisa. Aku sudah jodohkan adikku padamu. Baiklah, hanya beberapa lukisan. Akan kuperbaiki. Lagi pula, aku sudah terima 2 juta yuan darimu. Hanya saja, energiku sekarang terbatas. Cuma bisa perbaiki 3 lukisan sehari. Sudah kuperbaiki 1. Paling-paling aku bisa bantu kamu memilih yang 2 lagi. Tuan Fu, ada hal buruk. Sembilan naga, untuk terlahir kembali. Ya, gulungan 9 naga. Apa? Anda menemukan yang setara harta karun 9 naga. Itu hebat. Maka kita akan tak perlu lagi tinggal di perusahaan Lin. Kami akan menghampirimu sekarang. Tunggu. Anjing berbulu hijau, jangan buru-buru pergi. Tarhan yang kita tadi. Jangan lupakan itu. Uang. Uangku habis di klub malam. Dari mana cari 5 juta untukmu? Ayah. Kamu sangat kasar. Boka. Dengar baik-baik. Aku akan ingat kamu. Tunggu saja nasibmu. Transfer uang, bocah. Haha, kamu harus ingat aku. Untuk urusan seperti ini nanti, kamu harus pikirkan aku. Tuan Wang, Ayo pergi. Anak baik, kamu benar-benar bikin kesal. Coba lihat ke dalam. Baiklah. Ini tidak apa-apa. Secepat ini? Keterampilan restorasi yang luar biasa. Kelas dunia, ahli restorasi benda purbakala. Master kelas dunia pun akan kalah. Kawan, luar biasa. Bagaimana kabarmu? Biasa saja. Peringkat ketiga di dunia. Jangan sombong saat dipuji. Film hantu perempuan. Apa katamu? Berarti kau lebih berpengalaman. Ahli restorasi lebih hebat. Kurasa tidak. Aduh, lelah sekali. Target hari ini sudah tercapai. 2 hari, 5 juta per hari. Sepit sekelai jadi jutawan. Hurry demi hurry semakin Sarah. Sifatmu masih sama. Tunggu. Mau? Kak. Apa kau mau biarkan pria bau ini tinggal bersama kita? Hei gadis mati di film, maksudmu apa? Siapa tadi, Kak? Teriakannya. Jangan salah paham. Aku cuma mau kau perbaiki Longzi Mineral segera. Hanya itu. Kalau kau, aku bisa perbaiki 3 pasang per hari. Itu setara dengan, mau ke rumahmu 2 hari? Tidak. Kenapa? Xiu Chen. Jangan keterlaluan. Tinggal dengan 2 wanita cantik. Pasti mudah untuk pria seperti. Kau kuma kasih 2 juta. Aku akan memperbaikinya. Ini harta bernilai ratusan juta. Kau masih mau pakai ruang pribadiku? Mustahil. Ini. Jangan sogok aku dengan uang. Aku takkan menyerah di bawah kendalimu. Baiklah, sayang sekali untuk 10 juta. Berapa? 10 juta. Kebajikan. APA yang kau lakukan. Ayo pergi.
Mobil sportmu bernilai lebih dari 10 juta, dan villa ini nilainya setara. Harusnya aku yang iri padamu? Kamu tidak mengerti. King Xuaner, Kamu sudah kembali. Siapa kamu? Cowok ganteng. Namanya Jiang Nian. Dia putri sulung keluarga Jiang. Dari dulu memang begitu sikapnya. Jangan dipikirkan. Baiklah, sudah cukup. Dia tamu kehormatan keluarga Lin Kang. Jangan cari masalah. Kenapa dia pergi? Hai, si Gongteng. Kamu jauh lebih baik dari cowok ganteng sebelumnya. Jauh lebih baik. Begitulah ceritanya. Secara umum, orang ini serakah akan uang, tapi punya kemampuan. Luar biasa. Dia layak kusukai. Mau pertimbangkan jadi pacarmu? Kakak Nian-Nian, kau kumakinal dia sekali. Lagi pula, dia orang jahat. Jangan terjebak tipuannya. Hei, dasar wanita, apa yang kau bicarakan? Masih berani merendah orang? Baiklah. Kamarmu sudah dibersihkan. Kalau lelah, istirahatlah dulu. Gulungan lainnya akan diperbaiki besok. Baiklah, aku memang lelah. Aku istirahat dulu di atas. Kalian lanjutkan bicara. Halo. Bagaimana dengan King Sue? Jantung samudra adalah simbol keluarga kami. Tanpa itu, bagaimana aku mewarisi keluarga Jiang? Yin Xiaokai. Jantung samudra. Apa itu? Aku mengerti itu kalung. Sebuah kelang. Apa hubungannya dengan warisan? Jantung samudra adalah simbol keluarga Jiang. Harta yang dijaga turun-temurun, menentukan pewaris keluarga Jiang selanjutnya. Leluhur keluarga Jiang melihat keluarga Ningning berprestasi, lalu memberikan jantung samudra kepada keluarga Ningning. Ini juga menjadikan keluarga Nian sebagai pewaris utama. Tapi paman keduanya tak puas dengan keputusan itu dan terus mencari cara untuk merebut hak waris keluarga Nian. Oh, begitu. Artinya jantung samudra rusak. Jadi pamannya manfaatkan ini untuk menyerang dan merebut hak waris darinya. Jantung samudra ini, tapi hari ini ayah baru saja menitipkannya padaku. Jika sekarang rusak, pasti paman akan menyusahkanku. Jiang Nian. Kak Jiang Nian, lihat akibat perbuatanmu. Nian, kamu tidak apa-apa? Zhang Feng, kenapa kau seperti ini? Kau kan sepupu Nian-Nian. Lalu kenapa? Kalung Heart of the Ocean di tangannya rusak. Kau membuat masalah besar. Aku sedang menasihatimu. Ada masalah dengan adikku, tidak mengusirnya dari keluarga Jiang. Sudah cukup baik. Kau. Ini perselisihan keluarga kaya. Bukan urusan orang biasa sepertiku. Bicaralah, diam saja dan tontonlah. Su Chen, jangan diam saja. Tak lihat Kak Nian-Nian dipukuli? ICU urusan keluarga mereka. Kau tak bisa ikut campur. Aku juga tak berhak. 1 juta. 1 juta. Nanian, sakit. Kau tidak apa-apa? Siapa yang memukulmu? Ini dia. Duduk. Kau ya? Memang kenapa kalau aku? Siapa kau ini? Pantaskah kau mempertanyakan tuan muda? Akan kuhancurkan kau. Kalau kau tidak masalah, berani kau sentuh wanitaku. Kau cari mati. Aku. Sakitkan wanitaku. Kurang ajar. Ibu, ayah, tolong aku. Siapakah ini? Berani kau pukul adikku? Kau ya? Kau yang... Zhang Yan. Orang tuamu pergi ke luar negeri untuk bisnis. Sengaja menitipkan bintang samudera ke dalam tanganmu. Sekarang bintang samudera dirusak olehmu. Kau harusnya memberi kami penjelasan. Kalau tidak, Keluarga Jiang itu serahkan saja pada kami untuk mengurus. Kalung biasa saja tak bisa kau jaga. Bagaimana bisa kau jaga bisnis besar keluarga Jiang? Sudah kubilang, kalian orang tua ini, tidak malukah kalian? Bahkan kalau kami yang merusak, bukan giliran kalian minta penjelasan. Untuk datang kezanai minta penjelasan. Mau apa kalian? Mengandalkan jumlah kalian untuk ganggu pacarku ya? Jangan harap, tidak mungkin. Begini, tapi bintang samudera benar-benar rusak.
Kakak Nian, jangan khawatir. Sudah rusak ya biarlah. Su Chen akan memperbaikinya. Ja, dia bisa memperbaiki ini? Kau tidak tahu ya? Dia bisa memperbaiki banyak hal. Putra naga keluarga Lin Ji. Tenanglah. Kau tak tahu malu. Kau hanya kasih 2 juta, lalu minta aku memperbaikinya. Perhiasan ini bernilai ratusan juta. Kau kasih 1 juta saja, kau mau aku memperbaiki. Perhiasan senilai ratusan juta? Apa kau bercanda? Saudara Susan, tolong lihat Kak Nian, karena keadaannya menyedihkan. Tolong bantu dia. Tidak, sama sekali tidak. Tambahkan uangnya. Ini bukan masalah uang, ini soal prinsip. 10 juta. Perbaikan. Aku bisa memperbaikinya. Tepat sekali, aku benar-benar bisa memperbaikinya. Dia benar-benar bisa memperbaikinya. Lihatlah sikap percaya diri orang ini. Dia tak mungkin bisa memperbaiki Heart of the Ocean, kan? Dia cuma anak muda. Kita bisa tertipu olehnya. Kau bilang bisa memperbaikinya. Kalau begitu perbaiki untukku. Sebaiknya jangan ikut campur urusan orang. Nanti kau sendiri yang susah. Kulihat kau. Dia cukup cantik. Jangan ikut Jiang Nian. Ikut aku. Aku jamin. Benarkah? Su Chen, Beri aku 10 miliar yuan untuk dibelanjakan. Kalau tak punya uang, jangan sok jadi orang kaya. Pasah. Kau tak punya 1 miliar yuan untuk menghidupiku. Tinggal 1 menit. Kalau tak bisa diperbaiki, masih berani membual? Pergi. Jangan ganggu kami berbisnis di sini. Baik, Jiang Nian. Serahkan Jiang Nian ke orang tua itu. Hati lautan rusak karena dia dihukum mati. Baik, ayah. Tidak, aku tak mau diusir. Su Chen, sedang apa kau? Cepat perbaiki. Lelah itu biasa saja. Paling. Nona akan menunggu. Aku yang pijit kau sendiri. Su Chen, kalau benar-benar tak bisa, 9 gulungan Longzi tak perlu diperbaiki dulu. Urus masalah Nian dulu. Kalian berdua bicara seenaknya. Aku ingin, tapi... Kemari, kuberikan untukmu. Bunga bermekaran saat paus jatuh. Jantung samudera. Ini benar-benar diperbaiki. Terima kasih. Shihua Kai, milik King Wu. Kenapa kamu mengambil kesempatan? Aku akan membalasmu nanti. Tidak bisa cari pacar. Aku akan jadi pacarmu nanti. Itu tidak mungkin. Mengkorbankan seluruh hutan demi 1 pohon. Kamu anggap aku bodoh? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tanpa alat apapun. Bisa diperbaiki dalam beberapa menit. Ini pasti palsu. Jantung samudera ini palsu. Hei, sedang apa kamu, Hilya? Soal jantung samudera, sudah diperbaiki. Herci, kamu masih ingin merebut warisan pacar, kamu pantas. Tunggu saja, keluarga Jiang akan jadi milik kami. Kubiarkan kali ini. Ayo pergi. Boka. Ingat, tunggulah aku. ITU Anjing Hijau. Dan kira, keluarga Lin kami, tak mudah diintimidasi. Su Chen, jangan khawatir. Selama kami di sini, mereka takkan berani mengganggumu. Aku pria, mereka tak bisa menggangguku. Apa mereka pikir aku bisa diremehkan? Apa hebatnya jadi keluarga kaya? Tunggu beberapa hari sampai orang tua itu jual. Bayi titik perbaikan. Lao Zu sendiri, adalah keluarga kaya. Aku agak lelah. Aku akan istirahat dulu di atas. Kalian bicara. Ayo pergi. Bukankah ada yang bilang, akan memijatku? Karena kau sudah menyelamatkan Nian, Nona Ben, aku akan memijatmu dengan enggan. Kau ngapain? Ayo. Jangan diam di posisi itu terus. Kau naik saja. Nah, gini. Tepat sekali. Nyaman sekali. Hei, si gemulai. Shinger, bertahun-tahun ini, kuserahkan grup Su padamu. Kau jadi terbebani.
Sing Er tidak lelah, andai dulu ayah tidak menyelamatkanku, mungkin aku sudah mati kelaparan di jalanan, takkan ada kejayaan seperti sekarang. Bahkan jika ayah memintaku menyerahkan semuanya, menjadi pengantin cilik, Sing Er takkan mengeluh sedikit pun. Suchan, Shinurko. Di mana kau sekarang? Fubo. Masih belum jatuh juga? Tuan, sudah 10 tahun berlalu. Kita sudah mencari ke seluruh Shangjing, Kota Magic, Huadu, hingga ke seluruh penjuru. Tetap tak ada kabar tentang Tuan Muda. Paman Su. Lihat, Paman Su. Pedang Wanwu. Cincin Wanwu bisa mengubah sampah jadi harta, meski menghilang tiba-tiba. Energi cincin ini hanya bisa diaktifkan keluarga Su. Mungkin, Ani Chunner, Ahia, sekarang pagi, cincin Wanwu diaktifkan. Cepat. Fubo, ikuti petunjuk ini untuk... Chunner. King Sue mendengar bahwa dari perusahaan Lin milikmu, rival perusahaan Lu, juga buka hari ini. Tepat. Taiko Tre, susah dilepas. Mereka cuma mau manfaatkan nama Lin. Jadi perusahaan budaya Changcheng nomor 1? Mimpi indah sekali. Tapi, Berka Xiaoshen. Kubantu keluarga Lin perbaiki 9 gulungan Longzi. Makanya anak perusahaan Lu itu tak akan sukses. Kakak Nian, tunggu saja. Yang datang ke toko antik Lin hari ini, pasti lebih banyak dari perusahaan Lu. Banyak sekali. Baik, aku tunggu. Kalau begitu, bawakan 2 lukisan lagi. Akan ku perbaiki juga, sebagai hadiah pembukaan untuk grup Lin. Oh, benar? Su Chen, terima kasih banyak, Warner Sepetla. Kau masih punya hati nurani. Apa yang kau bicarakan? Maksudmu sedikit hati nurani? Hati nuraniku baik-baik saja. Kalau tidak, mana mungkin bisa berpura-pura jadi Pakar Nona Jong? Aku juga bantu perbaiki Kelang Heart of the Ocean. Oh, kau menerima uang? Apa maksudmu? Sayal, bicara uang bikin sakit hati. Tahu, aku perbaiki lukisannya dulu. Kita masih harus pergi. Ya Tuhan, berita terbaru dari stasiun kami menyatakan, 2 perusahaan relik budaya terkemuka Changcheng, perusahaan dagang relik budaya top, akan mengadakan jamuan pembukaan pada waktu bersamaan. Konon perusahaan Lu membawa harta karun andalan mereka. Lukisan ini sudah diapresiasi ahli, sebagai relik budaya tak ternilai. Perkiraan awalnya $300 juta. 300 juta? Kak! Gulungan naga King Sue 9, tiap volume bernilai 20 juta. Jangankan Xian yang bisa, amankan 5 volume, bahkan 1 gulungan naga utuh pun, hanya 180 juta. Perusahaan Lu ini ingin menghancurkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tunda acara pembukaan? Tidak. Keluarga Lin harus, kalau mundur sekarang, industri relik budaya Changcheng akan dikuasai keluarga Lu. Untuk bisa bertahan di Changcheng, kita harus hadapi perusahaan Lu. TAPI. Tapi kenapa? Perbaikan selesai. Shen, kamu serius? Su Chen, ini hal serius. Kamu mengali. Grup Lu saingan berat grup Lin kami. Kalau kamu benar bisa membuat grup Lin lebih unggul, aku pijatmu selama sebulan. Aku setuju. Memperbaiki 2 lukisan ini butuh 2 hari. Kuma 2 juta? Kalau ada waktu dan keahlian, aku sudah cari jutawan. Wanita cantik memang bikin pusing. Harus bagaimana? Perbaiki saja.
Selamat, Tuan. Mencipta harta bernilai ratusan juta. Mengubah sampah jadi harta. Bisa dilakukan sekali sehari. Ada hal bagus seperti ini? Benarkah, aku benar-benar punya cara? Hanya, Kak Su-chen, kamu yang terbaik. Asalkan kamu bisa bantu Kak Siri, kamu yang terbaik. Aku akan pijitmu selama sebulan. Tidak. Atau 2 bulan. Kangsu, Gadis kecil ini apa dia benar-benar mengira? bisa mengandalkan trik ini. Buang si gila uang ini. Ini 10 juta. Asalkan kamu mau bicara. Bisa urus Lu Enterprises. Akan kubayar nanti. 10 juta dolar. ini bukan soal uang. Bukan itu intinya. Maksudku adalah, begitu, relik budaya ini, sendiri sangat berharga. Tapi sekarang jadi sampah. Maksudmu, kau mengandalkan skill sendiri. Mon père Becky. Sesuatu bernilai 300 juta. Benar. Ok. Relik budaya level tinggi begini, meskipun jadi sampah, tetap akan disimpan di museum. Ini di luar jangkauan orang biasa. Aku Kino Curator Museum Zhaixing. Hubungan kami cukup baik. Mungkin, dia akan kasih muka padaku. Hey, Yaya, tolong lakukan sesuatu. Begitu ya? Baru saja kau bilang. Pijat selama 2 bulan. Masuk hitungan? Tentu saja. Asal kau bisa tepati janji, 2 bulan pijat saja tak apa. Bahkan, kalau sampai kau minta temani tidur, aku pun siap. Oh, deal. Di Museum Zhaixing cuma ada 1 relik senilai 500 juta yuan. Mereka bingung mau apakan. Aku sudah membelinya. Hei. Kenapa buru-buru banget? Cuma mau hangatkan ranjangku? Kalau bisa memperbaikinya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak... Hei, nona kecil, mengancam siapa? Kakak ayah. Kenapa kamu? Nona kecil, di mana kakakmu? Kakakku pergi ke balai lelang barang antik, untuk persiapan pembukaan. Ini. Halo, aku ahli Hello, Curator Museum Zhaixing, Oriental Yaya. Kau, memang benar, ahli restorasi warisan dunia. Kak ya, orang ini, meski agak suka pamer, tapi skill restorasinya sangat tinggi. Tinggi. Seberapa tinggi? Sepengetahuanku, di seluruh Tiongkok, tidak ada yang level restorasinya bisa menandinginya, tingkat perbaikannya, bahkan jika Paman Jiang datang, tak bisa menemukan cacatnya. Maksudmu, ahli apresiasi keluarga Lin? Jiang Xuanwen, Jiang Bo. Ya, Jiang Bo di dunia relik budaya, diakui sebagai master penilai. Bahkan Jiang Bo saja. Benarkah dia punya skill? Lagi lihat apa? Pembukaan akan segera dimulai. Ayo pergi. Da Yaja. Menarik. Upacara pembukaan keluarga Lu sudah selesai. Kenapa pihak Lin masih diizini? Sama sekali tidak ada aktivitas. Mungkin masih dalam persiapan. Katanya harta karun keluarga Lin. Gulungan naga pangeran 9 jilid sudah dipulihkan. Nilainya sampai 100 juta yuan. Kut, Kuma 100 juta, tadi Kelu Agalu, memamerkan Hualong Bianjing, senilai 300 juta dolar. Bahkan jika gulungan Nagalin benar-benar sudah diperbaiki, masih jauh di bawah Lu. Oh, kenapa mereka belum selesai juga? Katanya dalam waktu singkat ini, keluarga Lu membawa harta mereka untuk pamer. Jika memang mengalahkan keluarga Lin, bagaimana kita harus menghadapinya? Ini cuma ambil sesuatu. Seharusnya tidak ada masalah. Oh, King Sui,
banyak wartawan yang sedang mengawasi. Jika Lin benar-benar dikalahkan Lu, sampai kehilangan sorotan. Kita Tama. Aku akan telepon Wan Er dan tanya. Presiden Lin, Melia Matahari, Empire Terbenam. Upacara pembukaan keluarga Lu hampir selesai. Kau belum juga buka? Tuan Lu, di dapat sencahan akhir bernilai 300 juta. Berani sekali Lin Si muncul di sini? Benar, harta paling berharga Lin adalah 9 gulungan naga. 9 volume itu cuma bernilai 100 juta. Berani mereka lawan gua. Main-main dengan galak besar. Mereka ini sangat takut pada perusahaan Lu. Tak berani membuka bisnis. Presiden Lin, sudah kudengar. Apakah aku punya ahli yang bisa memulihkan 9 gulungan naga? Kenapa tidak perkenalkan padaku? Keluarga Lucami. Punya banyak peninggalan rusak yang butuh ahli untuk memperbaiki. Tuan Lu, ani. Ahli yang bisa memperbaiki 9 gulungan naga harus bergabung dengan keluarga Lu. Keter la Luon. Aku sangat marah. Dia bahkan mau merebut King Sui darimu. Apalagi Wangsi itu. Benar-benar penganggu. Baru keluar dari keluarga Lin. Langsung dekat dengan keluarga Lu. Tapi, Su Chen itu juga serakah akan uang. Dia tidak akan. Ashui King Su. Mu Chen sebenarnya cukup mumpuni. Mungkin dia bisa menyelamatkan keluarga. Atau, Kau bisa menikah dengannya. Apa yang kau bicarakan? Direktur Lin. Saya menyarankanmu, tolong undang orang hebat itu keluar. Apa? Kotak Sanggep menanggung orang penting itu. Perusahaan Lu kami adalah rumah terbaiknya. Kau ingin merekrutku ya? Tunjukkan keseriusan grup Lu. Bayar kulihat. Apa yang ingin Anda lihat? Anda ingin merekrut saya ya? Tunjukkan sikap Anda dan ketulusan Anda. Anda harus membuktikannya. Apa yang bisa Anda tawarkan? Lu Xiao, dialah yang direkrut oleh Lin, ahli restorasi relik budaya. Ahli restorasi relik muda seperti ini. Dia bisa memperbaiki gulungan naga. Anda mau merekrut saya atau tidak? Kalau tidak mau merekrut, saya akan pergi. Tak ada yang bisa ditawarkan. Buat apa sombong? Anda, Saya rekrut. Serius? Begitu ya. Yang ini, bagaimana dengan Lin Fupo? Lala Qinhe? Dia menawarkan 10 juta. Karena ingin merekrut saya, minimal tawaran harus lebih tinggi. Tak usah banyak bicara, 100 juta. 100 juta. Bukan Su Chen. Kamu janji duluan. Perbaiki dulu 9 gulungan naga long. Tinggal tersisa 4. Ini sangat mudah. Aku harus merencanakan untuk masa depan. Xiao Chen. Keluarga Lu Bukan Piliambek. Jangan bergabung dengannya. Lu Chen, 100 juta. Aku sanggup membayar. Jangan sok jago. Dengan kemampuan Lin, mampu bayar 1 miliar? Kecuali, Jual 9 gulungan benih naga. Boka, 100 juta. Aku berikan pada. Tapi penuhi satu syarat. Publiquant 10 artefacts budaya. Harganya 100 juta. Cari ahli restorasi yang bisa perbaiki Longzi. Aku akan untung besar. Serius. Tuan Lu, 100 juta per bulan. Transfer via skin code. Baik, akan aku transfer. Tunggu sebentar. Apa katamu tadi? 1 bulan. Benar, 1 bulan. 100 juta. Tidak masalah. Pikirkan baik-baik. Aku perbaiki 10 artefak sebulan. Harta sebesar ini, benar kan? Kamu. Tuan Muda Lu memang saudara yang baik. Siapa saudaramu? Jangan sok akrab. 100 juta sebulan. Itu 1,2 miliar setahun. Aset keluarga Lu tidak sampai sebanyak itu. Krap Lumio, tak sanggup bayar 100 juta yuan? Seharusnya kau bicara dari tadi. Ngapain sok jago? Kau membuatku senang percuma. Apa yang kau bicarakan? Jangan keterlaluan. Kehormatanmu Tuan Muda Lu menyukaimu. Jangan lansong. 100 juta per bulan. Kau pikir siapa dirimu? Su Chen, pantaskah kau dapat harga ini? Aku Kuma bernilai 100 juta. Coba pikirkan, aku Sebulan bisa perbaiki 10 gambaran. Harta seperti naga Jiujuan bernilai 1 miliar yuan. Cuma ku bebani 100 juta per bulan. Renungkan, bukankah itu worth it? Sepertinya, itu tak seberapa. Tuan Muda Lu, jangan tertipu olehnya. Katanya bisa memperbaiki Longzi Jiujuan. Bisakah dia sungguhan? Sudah kulihat. Kulihat dia hanya perbaiki 2 jilid. Bagaimana yang lain? Lidah mertua, dan 7 lainnya. Mulut kecil bisa banyak cakap. Di atas.
Ini harta toko keluarga Lin. Longzi Jirjuan. Benar-benar diperbaiki. Luar biasa. Hei, Lu Xiao. Bagaimana dengan 9 gulungan naga? Sudah kuperbaiki 3 di antaranya. Sisanya tinggal menunggu waktu. Kau mau memeriksanya untuk verifikasi keaslian? Terus kenapa? Meski kau berhasil memperbaikinya, harta pusaka keluarga Lin ini takkan lolos dari takdir kehancuran hari ini. Kehadiran Tuan Lu membuat keluarga Lin pasti akan tambang hari ini. Tuan Wang benar. Nanti, peninggalan budaya di Changcheng akan dikuasai keluarga Lu. Walau gulungan naga diperbaiki, tetap tak cukup. Masih jauh dari cukup di tangan perusahaan Lu. Zenshehenek here. Jika dia bisa memperbaikinya, barang kelas ini memberinya 1,2 miliar yuan per tahun. Pasti menguntungkan. Bae. Kuberi 1,2 miliar. Tidak mungkin. Tadi ku sebut kakak, harga persahabatan. Kau malah tak mengakui saudara. Ini harganya berbeda. Berapa kau minta? 1 miliar. Kau sedang mempermainkanku, bukan? Mana berani aku mempermainkanmu? Ini sesuai harga pasar saat itu. Sekarang nilai saya 10 miliar. Su Chen, tak kusangka kau punya trik seperti itu. Sungguh menjengkelkan. Berani-beraninya keluarga Lin menertawakan kalau keluarga Lin tak bisa menampilkan harta setara lukisan hari ini. Kalian jangan harap bisa membuka. Mau barang sampah. Ini menekanku, Lindsay. Kurasa ambisi keluarga Lu akan SIA. Sampah, kau bilang perusahaan Lu bernilai 300 juta. Hanya sampah, Bae. Akan kutunjukkan padamu. Lihat ini. Bagaimana? Harta ini benar-benar sudah diperbaiki. Benar. Level restorasi orang ini lebih tinggi dari yang kuduga. Jika dia bisa melakukannya, barang-barang di museumku, relik budaya yang tak ada tempatnya, bisa segera ditangani. Kau memamerkan sampah seperti ini. Tidak mau kau. Ingat, mulai sekarang di Changcheng ini, grup Lu kalian, grup Elayena Jianren, tundukkan kepala kalian. Aku Kinal Harta Kurnaini. Dulu berasal dari Museum Memetik Bintang, salah satu harta andalan toko. Tapi karena kerusakan manusiawi, nilai aslinya telah hilang. Sekarang ada yang merestorasinya. Ahli restorasi relik biasa, tak mampu memperbaiki harta ini. Mungkinkah dia ahli restorasi museum? Semua, Putra Naga 9 gulungan, hanya salah satu harta Lin Family. Patung kristal mamba ini, paling penting. Lin Family buka hari ini. Semua relik budaya di toko. Kualitas terjamin. Ganti rugi 10 kali lipat jika palsu. Plus diskon 10%. Ambil itu. Aduh, kau baik-baik saja, anjing bulu hijau? Tidak, sekarang berganti, anjing bulu kuning. Tidak ada gratisan. Su Chen, terima kasih. Kalau bukan karena kau, rencana licik pria itu sudah berhasil. Jangan kuma ucapan terima kasih. Pijat aku, jangan lupa 2 hal itu. Tekan saja. Ada hal lain, kau lupa. APA, Bukankah kau janji menghangatkan ranjangku? Kau lupa. menghangatkan ranjang apa? Kapan aku bilang begitu? Lihat ini, dunia makin rusak, manusia tak seperti dulu. Kenapa tidak dianggap? Kebajikan. ITU. Siu juga sudah memperbaikinya. Jangan lupa transfer 10 juta ke rekeningku. Transfer ke rekeningku. Aku lelah seharian. Aku mau Apa yang baru kau katakan ke Lu Changge? Masih balaku? Maksudmu soal aplikasi itu? Ya, aku akan bayar 100 juta sebulan untukmu. Bantu aku mengurus Museum Bintang. Pemulihan relik budaya. Aku tadi cuma membodohi.
Kakak Yair, kau tidak akan. Kau serius? Aku benar-benar serius. Aku akan bayar 100 juta yuan per bulan. Kau setuju atau tidak? Ayo lakukan. Orang bodoh tak akan menolak uang. Tapi lupakan soal 100 juta itu. Kita bisa pakai cara lain. Penseklang untuk menyelesaikan. Cara apa? Mulai sekarang, untuk setiap relik dari Museum Bintang yang dipilih, aku hanya akan kenakan biaya 10% dari nilai reliknya. Bagaimana? Baik, kita lakukan dengan cara ini. Mulai sekarang, kita akan berhubungan kerja. Kau harus siap sedia. Aku, agaklah hari ini, mau cuci kaki dan pijat dulu. Naik ke atas. Baik. Tuan muda menemukannya. Apa? Pak Fu, kau yakin? Cincin segalanya ada di tangannya. Terus pantau. Cari tahu kemana Tuan muda pergi. Tuan, jika tebakan saya benar, Tuan muda mungkin ke kota pemandian kaki. Pak Fu mengambil semua kota pemandian kaki di Soap City. Sudah saya ambil alih. Nani, hanya untuk Tuan muda. Baik, Tuan. Hai, Xiao Chen. Besok kau harus datang. Ada harta sangat penting. Kau harus memperbaikinya. Tapi harta ini sangat unik. Akan kujelaskan detailnya. Baik, tidak masalah. Buyer. Berapa? Toko kami sedang ada promo besar-besaran dan memilih secara acak seorang pelanggan untuk diberikan kartu emas. Ini adalah kartu emas. Mulai sekarang, Anda bisa menikmati layanan gratis di toko kami. Karena Anda adalah pelanggan. Ke-666 hari ini. Selamat Anda memenangkan hadiah ini. Aku tidak menyangka dapat rezeki nomplok. Ini kartu emas resmi toko kami. Harap disimpan baik-baik. Halah. Aku tidak menyangka bisa dapat keberuntungan seperti ini. Aku bisa pijat dan rendam kaki gratis terus. Asyik banget. Pak, Tuan muda sangat puas. Dan pergi sambil bawa kartu emas. Hahaha, baik. Besok aku akan bawa senior ke Tianjin. Kamu siapkan semuanya. Aku akan bawa tenor pula. Siap, Pak? Hiwen, sudah lama kita chat. Tidak ada yang bisa perbaiki liontin glasir. Benar-benar tidak bisa diperbaiki ya? Jangan khawatir. Yair bilang dia sudah menemukan seorang ahli restorasi benda budaya. Pasti bisa memperbaiki liontin ini. Kalau benar bisa memperbaiki liontin ini, kita harus berterima kasih besar. Yair, kau bilang ada yang bisa memperbaiki liontin glasir. Benar atau tidak? Bibi Liu? Tentu saja benar. Masa aku akan membohongimu sampai jauh-jauh ke Beijing hanya untuk tipu-tipu? Lalu sang ahlinya? Panggil dia biar kami temui. Kalau bisa memperbaiki liontin glasir ini, dia akan jadi penyelamat keluarga Nian. Mungkin masih tidur. Ahli yang dimaksud datang. Lu Shang, sudah kusambut kepala keluarga Nian. Bibi Liu. Lu Chen, maksudmu apa diizini? Fudonggar, kepala keluarga datang khusus ke sini, jadi aku datang menemui. Kabar soal kepala keluarga yang sedang cari, ahli restorasi benda budaya. Kilu. Saya Liu Zanfeng. Terima kasih atas apresiasi Master Lu. Khusus memperbaiki liontin glasir ini. Lu Chen. Saya sudah mengundang Su Chen. Silakan pulang. Su Chen itu sampah. Seperti liontin caca. Permata kelas 1 nomor wahid. Hanya Master Liu kami, ahli restorasi benda purbakala top, yang bisa memperbaiki. Anak muda, bisa apa dia melakukan perbaikan tingkat tinggi?
Su Chen pernah merestorasi patung kristal burung parkit senilai 500 juta. Apa orang tua ini pantas? Kesulitan merestorasi patung kristal. Itu mudah. Glasir harus presisi dengan detail rumit. Sangat sulit diperbaiki. Ini bukan hal sepele. Lebih baik dia pulang, untuk jaga gengsi. Jika Master yakin bisa, silakan dicoba. Paman Nian. Baik. 3 hari. Hanya 3 hari. Dalam 3 hari, serahkan liontin glasir utuh. Dengan 2 tangan. 3 hari. Bercanda. Kau ini apaan sih? Memalukan. Kuma perlu 3 hari. 3 hari. 3 hari cukup untuk restorasi 12 artefak. Kurang ajar? Berani sekali kau bicara seperti itu. Jika percaya padaku, barang ini tampak berharga. 1/10 dari hadiah. Seharusnya puluhan juta. 1 jam. Kau bisa memulihkan liontin glasir dalam 1 jam. Nak, kau bercanda? Ali Pemudi seperti Master Liu. Katanya perlu 3 hari. Kau punya 1 jam. Bon. Bicara jujur. Kau pikir memulihkan relik budaya itu main-main? Su Chen. Keahlianmu memulihkan relik memang bagus. Tapi, dengan master pemulihku, Master Lu, jangan sok jago. Ini. Bibi Liu Paman Nian. Ini orang yang kubicarakan. Master hebat pemulih relik budaya. Apa? Dia itu masih muda. APA? Master pemulih relik budaya. Dia itu. Berhenti bercanda. Tak percaya juga tidak apa. Tunggu. Nianshu dan Liu, kasih dia kesempatan. Ini. Baiklah, biar Master Liu coba dulu. Kalau dia tidak bisa, biar pemuda ini yang mencoba. Serahkan pada si tua ini. Liontin Glasir biasa saya bukan, ini mudah. Bawakan peralatannya. Karena Master Nian percaya padaku, tak akan kusia-siakan waktu lagi. Mulai perbaikan sekarang. Beri saya 1 jam. Akan kutunjukkan hasilnya. Dalam 3 hari, kuberikan giok utuh sempurna. Akan kuberikan giok lengkap. Kau datang sia-sia. Tak KPA. Aku akan. Naga Putra 9. Anda Kuma Berry Arjuta, anggap orang seperti binatang? Tinggalkan di sini. Bake it. Itu 2 juta. Ide bagus. Sekarang Anda carry on tongue. Anda meremehkan 2 juta? Aku sempat mikir. Pengen aku nikahkan adikku pada. Pasty Saladengga. Hormat melayani 2 nona cantik. Sungguh kehormatan. Mana bisa protes? Baguslah. Ada yang nawar double harga. Aku mau beli 9 gulungan nagalin. 2 hari lagi akan kuperbaiki. Langsung kami antar ke sana. Dengarkan, tugas ini pasti ku selesaikan. Masalah jodoh saudarimu denganku. Bagus, masih ada yang nyari menantu zaman sekarang? Tunggu sampai kapan? Mari bicara target 1 miliar. Hei. Dasar cewek ini, berani main-main denganku? Nanti kehajar kau papulan. Salju bukan untukmu. Gimana pendapatmu soal adikku? Kakak Yair. Tak pantas. Guru Liu. Ini Guru Liu. Disewa keluarga kami dengan bayar entangi. Guru, jangan khawatir. Tenang saja. Guru Liu, Anda. Sudah berakhir. Sungguh berakhir, Hiwen. Ini satu-satunya peninggalan ibu. Semua hilang. Guru Liu, bagaimana penjelasanmu? Bagaimana jika itu kecelakaan? Kecelakaan yang tak terduga. Sebagai ahli restorasi relik budaya kelas dunia, kesalahan sepele seperti ini juga bisa terjadi? Keponakan Lu. Kau ingat terakhir kali, aku memecahkan liontin kaca itu. Bagaimana cara kutangani? Bukan. Shen Jiang yang terluka parah, seluruh keluarganya dihancurkan.
Bukan. Paman Nian, ini perbuatannya sendiri, bukan dari keluarga Lu kami. Tidak ada hubungan sama sekali. Tuan Tahun. Tanganku tak sengaja tergelincir. Ini bukan salahku. Bukan salahmu. Kemarilah, tangkap dia untukku, Sungai Shenyang. Kumohon maafkan aku. Berhenti menangis. Bahkan jika kurekah. Nah, katanya kau ahli pemulihan relik budaya istana, pakar restorasi peninggalan bersejarah, bisa bantu perbaiki Liontin Liuli ini? Anak muda, kalau bisa memperbaiki Liontin Glasir ini, aku bayar 100 juta yuan. 100 juta? Tidak. Paman, dia pemuda yang sangat nekat. Jangan terkecoh olehnya. Ketua Nian, anak berambut ini, kemampuannya masih jauh di bawah saya. Saya saja tak bisa memperbaikinya. Apalagi dia, Ketua Nian. Jangan tertipu olehnya. Kau tak bisa, bukan berarti orang lain juga. Hanya kau saja yang gagal. Guru, kau tak bisa memegang apapun. Suchen, giok jatuh seperti ini, masih bisa diperbaiki? Jatuh seperti ini. Sulit dipulihkan. Orang biasa pasti tak bisa memperbaikinya. TAPI. Masih seperti tadi kukatakan. Oh, benarkah kau sungguh bisa memperbaikinya? Sangka. Liontin Jok, ini sudah PK Berkepinkeping. Jadi hanya rongsokan. Bahkan jika ahli restorasi nasional datang pun, tak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma anak baru. Berani-beraninya janji bisa diperbaiki dalam sejam? Tuan Nian, jangan tertipu. Ini hanya omong kosong belaka. Ahli yang bisa mengubah rongsokan menjadi benda pusaka. Belum lahir di dunia ini. Dia bilang bisa diperbaiki dalam sejam. Kulihat cuma angin lalu. Jika tidak takut membuatmu terkejut, sejam pun tak perlu. 1 detik saja cukup. Ini 100 juta. Jika kau bisa perbaiki Liontin Giok ini, 1 miliar ini jadi milikmu. Jika tidak, kalau aku butuh ruang kerja yang privat, selama proses perbaikan, jangan ada yang ganggu. Kemampuanku tak boleh terlihat. Nanti, bisa ketahuan saat memotong dan meneliti. Museum punya ruang restorasi. Ayo ikut, aku antar ke sana. hei, kau. Jangan khawatir. Sudah selesai. Hanya sedikit terlalu cepat. Sudah selesai. Pergi makan dulu. Selesai saat makan malam. Pergi naik motor. Malam ini. Bisa juga minta Wan Er menghangatkan ranjangku. Benar. Dan kakak Yaer. Hiwen, kamu bilang orang itu bisa memperbaiki Liontin Glasir? Hei, mungkin. Harusnya aku biarkan orang itu. Kita coba saja. Kalau tidak, Liontin Liuli tidak akan pecah seperti itu. Sangat meningkatkan kesulitan perbaikan. Aku tidak percaya. Hal yang bahkan si tua tak bisa lakukan. Bocah berbulu itu, dia bisa melakukannya. Aku tantangkan perkataanku hari ini. Jika dia bisa memperbaiki Liontin Liuli, si tua ini akan langsung bersujud padanya. Aku akan jadi muridnya. Jika benar sudah diperbaiki. Kalau giok terlapisi itu benar-benar rusak, bocah ini bisa memperbaikinya. Keluarga Shang Jingnian jadi pendukungnya. Dengan hubungannya dengan keluarga Lin, Kitatama, Perusa en Lu, takkan pernah bangkit lagi. Aku tidak percaya. Bocah kecil ini, kemampuan reparasinya mungkin melebihi kemampuanku selama puluhan tahun? Menggonggong. Pasti ada jalan keluar. Benar, Guru Liu pasti punya cara untuk menghadapinya. Diatakkan diam saja. Penuhi misi. Ya, seperti itu. Meski tak menghabisi nyawanya, giok Liu-nya harus hancur. Tidak.
Saya Liu Zanfeng. Ingin menjadi murid guru Suchen. Mohon Guru Suchen. Tuan Suchen, kumohon. Terima aku sebagai murid. Ya, ini tidak sesuai skenario. Ini. Ashley, Paman. Paman Nian, apa? Ahli istana muda begini, master restorasi relik budaya. Hanya orang bodoh melawannya. Pintarnya, aku sudah mulai magang. Bagaimana, kakek? Dia tahu segalanya. Jadilah muridku. Aku bisa ubah sampah jadi harta. Hitung detik saja. Apa yang bisa kuajarkan? Tidak menerima murid. Guru, dulu, kakek ini bodoh. Tapi kini sudah introspeksi diri. Kumohon maafkan aku. Pergi dan tinggallah. Oke. Hiwen, lihat, pusaka ibuku akhirnya diperbaiki. Benar-benar sudah diperbaiki. Bahkan, tak ada cacat sama sekali. Anda benar-benar master. Sudah kukatakan bisa memperbaikinya. Kalian tidak percaya. Sekarang. Ya, kami meremehkanmu. Ini lambat. Suchen, ya? Mulai sekarang, aku panggil kau Xiae. Mulai sekarang, kau dan Yaer, panggil kami Tante dan Paman. Baik, Tante Lu. Paman Nian. Xiae, kemampuanmu ini jangan hanya diam di kota kecil seperti Changche. Kau harus ke Shangjing, lihat dunia luas. Benar. Bahkan di Beijing, tak ada yang sepertimu, ahli restorasi peninggalan budaya. Tentu saja, kecuali keluarga Su di Shangjing yang misterius. Konon mereka bisa ubah sampah jadi harta, entah benar atau tidak. Ubah sampah jadi harta, Kilyarga Su. Baiklah, cukup sekian. Kami buru-buru ke sini, masih banyak urutan yang harus diselesaikan. Paman Nian, Tante Lu, hati-hati di jalan, sampai jumpa di Shangjing. Baik. Gaza kau, luar biasa keberuntunganmu. Paman Nian memberimu, tentu saja. Ya, Paman Nian dan Bibi Liu tidak punya anak, dan tak ada pewaris bisnis keluarga besar. Jadi dia mengancam, siapapun yang dapat benda ini, akan jadi anak angkat keluarga Nian. Pastinya akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Nian. Artinya, akulah. Semua generasi jadi pewaris masa depan. Bisa dipahami seperti ini. Selama kamu pegang benda ini, Zeloro Shangying, kecuali keluarga Su, tak ada yang berani ganggu kamu. Keluarga Su, Kilyarga Su Shangjing. Cincin ini bukan barang sembarangan. Bisa juga diartikan begini. Mungkin terkait dengan keluarga Su. Sepertinya aku harus ke Shangjing. Mungkin akulah satu-satunya pewaris keluarga Su. Guru, kumohon, terima aku sebagai murid. Bapak tua, apa yang kamu lakukan? Lagi ngobrol sama siapa? Bukan kamu. Berdiri, kamu berdiri. Aku tak sanggup. Kalau tak janji padaku, aku takkan bangun. Baik. Aku terima kamu sebagai murid. Baik, ku terima kamu jadi muridku. Beri aku 100 juta. Guru, ini barang peninggalan yang kuperbaiki bertahun-tahun, dan tabungan yang kukumpulkan. Total 103. Kau memang luar biasa. Baik. Jika ingin jadi muridku, datanglah ke Museum Lin dulu. Selama 1 tahun, aku akan pertimbangkan untuk menerimamu sebagai murid Baik. Ahli restorasi tingkat istana itu sudah dekat. Oh, ngomong-ngomong, Kakak Yaer, aku harus kembali dulu. Aku harus memperbaiki naga 9 gulung. Begitu ya, nanti kau yang akan urus Museum Bintang. Jika ada relik budaya yang perlu direstorasi, hubungi saja aku. Baik. Betul, gelang giok itu bernilai 3 miliar. 1/10-nya 300 juta. Nanti aku transfer ke kamu. Tak Yusa, bukannya Paman Nian sudah memberi? Itu beda, dia itu dia. Aku itu aku. Kau sudah bantu Bibi Liu perbaiki gioknya. Aku urus Museum Bintang. Keluarga Nian juga akan memberi imbalan. Jadi, terima saja uang ini dengan tenang. Baik.
Kalau begitu, terima kasih, Kak Yair. Ayo pergi, langsung saja. Dasar anak ini. Dua cewek Lin itu benar-benar diuntungkan. Hanya dalam beberapa hari, mereka dapat ratusan juta. Warner bilang, kalau aku dapat 1 miliar, dia akan menikahkan kakaknya pada... Entah benar atau tidak. Terserahlah, aku akan seriusin aja. Boka. Kenapa kamu yang di sini? Tidak, kamu yang nabrak duluan. Berani-beraninya menyalahkanku? Kebetulan kita bertemu di jalan sempit. Turun dari mobil. Masih mau kabur? Tak mungkin. Ayo pergi. Masih ada yang tahu cara pulang. Kalau orang lain tidak tahu. Kukira kamu ke kota pijat kaki lagi. Masa sih? Perkataan pria sejati, tak bisa ditarik kembali. Tadi bilang mau bantu memperbaiki naskah 9 gulungan benih naga ini. Aku pasti akan membantumu memperbaikinya. Baiklah, karena kamu sudah kembali. Cepat perbaiki sisa gulungan lukisan itu. Rumah berikutnya masih menunggu untuk diambil. Mengerti. Aku seharusnya bisa. Aku bisa membantumu memasang. 9 gulungan Longzi sudah diperbaiki. Kuma. Pinggangku agak pegal. Punggungku juga sedikit sakit. Kalau ada yang mau pijat, mungkin bisa selesai malam ini. Usil sekali. Pijat. Aku yang akan memijat. Apa lagi yang ditunggu? Ayo pergi. Bagaimana dengan Su Chen? Suruh dia pergi dari sini. Zhang Feng Jianjia, Apayang Kolakukan di sini? Silakan pergi. Keluarga Lin tidak menyambutmu. Kami mencari Su Chen. Ya, Su Chen. Suruh dia pergi dari sini. Mencari Su Chen. Dia membantu keluarga Lin kami. Aku tak punya waktu untukmu. Wow, ini kekuatannya. Hahaha, Karen. Hei, bekerja keraslah. Karen. Ya. Ini baru disebut bekerja. Hai, aku bisa lakukan hal seperti ini. Aku juga bisa. Kenapa tidak meminta aku? Keluarkan Su Chen. Mobil kami rusak. Suruh dia ganti rugi. Ya, lalu aku merengek ke ayah. Ini baru dibelikan sebulan lalu. Harganya 5 juta. Cepat, suruh dia keluar dan bayar aku. Bukankah itu 5 juta? Aku yang akan bayar. Oh, tidak. Aku punya 5 juta. Kenapa harus kuberikan padamu? Hanya karena kau tiba-tiba berhenti, makanya tabrakan terjadi. Itu lampu merah. Buta. APA Salanya lampu merah, Dai Kengcheng. Keluarga Jiang sangat berkuasa. Aku berani tabrak siapapun. Apa itu lampu merah? Ini jelas salahmu sendiri. Kenapa masih ganggu Su Chen? Cepat minta maaf padanya. Tidak, apa kesalahanku? Bertahun-tahun aku langgar lampu merah. Selalu seperti ini. Ini jelas kesalahan Su Chen. Jangan ngomong sembarangan. Terkadang, introspeksi diri dulu. Bertahun-tahun berlalu. Kemampuan mengemudimu membaik. Sudahkah kau serius mengemudi? Patuhi aturan lalu lintas. Adalah kewajiban setiap warga. Ada apa dengan keluarga Jiangmu? Keluarga Jiang bisa semena-mena? Keluarga Jiang bisa berbuat sesuka hati. Kalian bisa berbuat semaunya. Akan kusampaikan ucapanmu pada ayahku. Jangan berlebihan. Paman sekarang tak bisa atur kita. Jujur saja, kami... Dengan dukungan keluarga Su di Shangjing, keluarga Jiang ini, sekarang giliran kami yang berkuasa. Penguasa Shangjing adalah keluarga Su. Keluarga Su satu-satunya penguasa di Shangjing. Bagaimana mungkin kau terlibat dengan sesuatu selevel itu? Boleh kukasih tahu, seluruh kota pijat kaki di Changcheng sudah dikuasai keluarganya. Harusnya kau tahu ini. Lalu kenapa? Kemarin saja, kepala rumah tangga Su datang. Katanya tuan muda keluarga Su suka pijat kaki. Makanya dia beli semua bangunan pijat kaki di Changcheng. Jadi sekarang kami punya kontak kepala rumah tangga Su. Kenapa kau tak menyadari ini, tuan muda keluarga Su yang legendaris? Bagaimana kalau suatu hari dia jatuh cinta padaku? Bisa-bisa kami menikah.
Tuan Muda Kilyarga Su di Shangjing. Dia juga suka pijat refleksi. Seleranya bagus, persis seperti aku. Kurang ajar, dia Tuan Muda Shangjing. Kau mana bisa dibandingkan? Sekarang kau takut. Kau tahu rasa takut. Cepat berikan uangnya. Aku tidak mengenal kata takut. Hanya keluarga Su saja, dengan cincin pengubah bahkan jika harus membayar, Anda yang harus bayar aku. Kamu yang nabrak dari belakang dulu. Mobilku harganya lebih dari 10 juta yuan. Aku kasih kembalian. Bayar aku 10 juta. Beneran? Gak ada duit. Aku sudah jual kota pijat kaki. 10 juta saja gak mampu? Kira kami bodoh sampai mau. Via Keluarga Su beli, Semua tempat pijat di Changcheng sudah diserahkan ke kami. Dari mana kami dapat kontak kepala rumah tangga Su? Berbagai usaha itu totalnya 300 juta yuan. Kamu bagi gratis. Ada masalah apa? Kuma 300 juta. Asal ada hubungan dengan keluarga Su. Aku akan nikahi anak laki keluarga Su. Bahkan 300 juta. 1 miliar pun kami rela. Serahkan dengan 2 tangan. Sekali lagi, jangan bilang sekarang aku tak punya uang. Pun jika ada uang, aku takkan beri ke kalian. Lupakan niat ini. Bukan kau yang tentukan. Mau ngapain kau? Ada APA, bangsat. Mau apa lagi? Aku pasti minta orang tuamu tebuskan. Ku beritahu. Aku sudah latihan bela diri. Enyok kau. Semua hanya omong kosong. Tubuh yang terkikis oleh kecantikan. Kamu masih belajar bela diri? Kamu belajar tari tiang? Kau ini. Panggil orang tuamu. Bawa tebusannya. Pergi. Suchen, Kamu tamat. orang tuaku sedang makan malam dengan butler Su. Kalau butler Su tahu aku dipukuli, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dia Kuma si orang butler. Dengan dukungan keluarga Nia. Meski keluarga Su berkuasa, seorang butler, kalian tak bisa abaikan keluarga Nian, kan? Wana, pergi. Belly pistol mainan untukku. Kekuatan ini belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya berkembang. Entah apakah akan berhasil. Belly pistol mainan. Untuk APA. Tentu untuk menakuti orang tuanya. Kau kira orang tuanya akan pada membayar 10 juta tebusan? Baik. Su Chen, kau beli pistol mainan di depannya. Apa tidak keterlaluan? Harusnya pukul dia sampai pingsan dulu. Tidak. Kalau dia berani bicara sembarangan, akan kusita senjatanya. Aku tidak. Su Chen, kau celaka. Orang tuaku sedang dalam perjalanan. Pak Su juga datang. Pak Su berhutang budi 300 juta pada keluarga kami. Dia pasti tak akan tinggalkan saudaraku. Dan diam saja. Kamu harus bayar 5 juta. Tak perlu banyak. Cuma 5 juta. Masih belum jelas siapa yang bayar. Tunggu saja. Minggir dari sini. Orang baik takalanji jalan. Ya. Hei. Tampaknya, cincin emas ini bisa ubah palsu jadi asli. Ini termasuk cara daur ulang yang kreatif. Cut. Untuk apa mau senjata? Tentu untuk tebusan dari orang tuamu. Konyol, kukira orang tuaku. Takut senjata palsu? Lagi pula dengan Pak Su di sini, dia pasti tak sadar. Ini senjata palsu. Tertawa. Senyum. Loku APA, mau kehilangan gigi? Nak, jangan. Anak, Siapa yang tega membunuhmu seperti ini? siapa? Tak usah cari jauh. Aku. Kau lagi. Siapa yang berani memberimu keberanian? Beraninya kau sentuh anakku. Berani-beraninya kau perlakukan anakku begini? Beraninya kau pukuli anakku sekraini? Aku tak akan memukulmu sampai mati. Hei. Pukul aku. Pukul ke sini. Kenapa tidak kau pukul? Jangan takut. Tanganku sangat stabil. Tak akan sembunyi. Boka. Kutanya mau apa kau? Wanita bodoh ini tak member tihimu? Ku minta kau bawa 10 juta yuan. Untuk membas anak berhargamu. Tidak mungkin. Aku akan beri. Ini cuma 10 juta. Jangan, ayah ibu, ini cuma pistol mainan. Jangan terkecoh olehnya. Jangan beri. Apa? Ide bagus. Kau brengsek. Berani membawa pistol mainan untuk menipuku. Zhang Xiao, lupakan janjimu tadi. Lepaskan. Ibu dan ayah, berikan saja uangnya. Kau juga tak ingin keluarga Jiang, putus keturunan. Berikan padaku, cepat berikan.
Ini cuma 10 juta. Keluarga Jiang mampu membayarnya. Boka, berani memeras keluarga Jiang kami. Akibatnya, tak akan bisa kau tanggung. Kuperingatkan untuk terakhir kali. Lepaskan anakku sekarang. Tahu. Katanya Su Chen tidak akan menembak ya? Kurasa tidak, mungkin cuma ingin menakut-nakuti. Waner, dimana kau beli pistol maintenant ini? Ini palsu ternyata. Aku juga tidak tahu. Baik. Masalah ini akan kuingat. 10 juta ini, ambil saja. Jangan sampai. Life Flower. Jangan khawatir, tak akan ganggu kau, tua bangka. Dan seterusnya. Tunggu. Su Chen, kau habis. Kepala rumah tangga Su. Ini dia. Aku punya lambang keluarga Nian. Dia cuma kepala rumah tangga. Dia tak boleh membahayakan keluarga Jiang untuk melawan keluarga Nian. Nak, kau baik-baik saja? Ibu, aku baik. Aku tak rela. Hari ini pasti kuaya dia. Jiang Feng berani kau. Orang mungkin takut ke keluarga Jiang. Tapi keluarga Lin tak gentar. Kalau ganggu Su Chen, akulah yang pertama lawan. Su Chen ahli pemulihan. Benda bersejarah keluarga Lin. Siapa sentuh dia? Hadapi paman kedua. Jean Ganlupa. Sekarang ayahku kepala keluarga Jiang. Jangan polos begitu. Sejak kau naik ke keluarga Su, segalanya berubah. Kepala keluarga Jiang hanya ayahku. Xiaoya benar. Paman, aku tak ada waktu cari masalah sekarang. Boka, berani mengancamku? Aku yang urus. Hari ini. Mau kuajar sopan santun kalau sampai bocor. Aku jadi bahan ejekan. Kepala rumah tangga, jangan khawatir. Dia cuma sampah. Serahkan pada kami. Jangan kotorkan tangan. Begitu selesai dengan bocah ini, mari kita duduk lagi. Bicarakan proyek Food Washing City. Kepala rumah tangga Su mau urus. Itu, terima kasih. Kepala rumah tangga Su. Su Chen, kurasa kau sudah gila. Apa arti sebuah kancing bisa tebus nyawamu? Kau hanya putus asa. Baru sekarang takut? Kenapa tidak dari dulu? Sampah sepertimu, berani pukul anakku, ancam kami, pantas dipukuli sampai mati. Su Chen, sudah tamat riwayatmu. Kepala rumah tangga Su. Dia mantan raja perang. Bahkan dengan senjata, bagi kepala rumah tangga Su, itu bukan apa-apa. Kepala rumah tangga Su. Kau setuju saya. Kepala rumah tangga Su, Anda salah memukul orang. Dia adalah saudaraku. Kepala rumah tangga Su, apa yang Anda lakukan? Kepala rumah tangga Su, apa maksudmu ini? Apa yang terjadi? Mengapa mereka masih berkelahi internal? Acah. Apa kali ini benar-benar berhasil? Kepala rumah tangga Su, apa yang kau perbuat? Mungkinkah tombol itu punya latar belakang kuat? Mas Tehil, kami sudah menyelidikinya. Dia cuma pemulung biasa. Mana mungkin dia punya identitas penuh. Ini tanda keluarga Nian dari Beijing. Saya hanya kepala rumah tangga keluarga Su. Saya tak berani macam-macam dengannya. Apa? Bocah sialan ini, kapan dia bisa dekat keluarga Nian? Aku tidak percaya. Dia cuma pemulung sampah. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan keluarga Nian? Saya tak berani menyinggung keluarga Nian. Tapi keluarga Su di belakangku bisa menghadapinya. Kau kenapa saya pukul Anda? Tidak. Karena kau memungut sampah satu-satu. Dia adalah tuan muda